Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali masih terus bisa menemui Anda bersama saya sebenarnya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kelihatannya situasi politik sangat dinamis ya, ada percepatan-percepatan. Ini kelihatannya hampir hampir pasti ini PKS itu mempercepat deklarasi terhadap Anies Baswedan yang semula bersama dengan Rakernas tanggal 24, tapi kemarin ada sinyal bahwa akan dipercepat kata Hidayat Nur Wahid ya, Ketua Wakil Ketua Majelis Suro PKS. Dan kalau dipercepat itu sekarang kan tanggal 22 ya, paling mungkin besok. Apalagi sekarang di media sosial udah beredar itu kader PKS yang di kawasan Jakarta Selatan diminta untuk berkumpul di kawasan Lebak Bulus dekat rumah Anies untuk mengarak Anies Baswedan menuju DPP PKS saya kira di Jalan Simatupang. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Karena hari ini Pak Surya Paloh itu mendatangi Demokrat untuk bertemu dengan Agus Harimurti. Biasanya kan Pak Surya Paloh, apalagi dia di antara sekarang ini tokoh beliau paling senior gitu ya, didatangi ya. Sekarang ternyata Pak Surya Paloh yang datang ke Demokrat. Saya kira memang ada urgensi karena publik menekan opini publik menekan pemerintah supaya jangan terlalu ikut campur pada soal Anies tuh. Kan Anies sinyalnya mau diperkerakan terus dan ada soal ya kalau soal perdata dengan utang dengan Sani dan Pak Prabowo ya gampang lah itu kan, Pak Prabowo senior dia bisa panggil Anies segala macam, Anies juga tentu mau lakukan itu. Tetapi yang jadi soal sekarang kepastian Anies itu mestinya memang minggu ini tuh dengan siapa dia dan apa yang akan dihitung kalau Anies mengucapkan bahwa dia dengan AHY, dia dengan PKS segala macam. Nah, yang mesti kita baca adalah memang nggak mungkin lagi Anies itu ditahan dengan kasus-kasus ini. Nah, pada saat yang sama orang mempertanyakan Anies ini kalau dia diloloskan itu artinya udah ada deal dengan Jokowi apa enggak? Kan itu tanda tanyanya. Deal dengan Jokowi artinya deal dengan oligarki kan. Nah, itu yang mesti dijawab oleh Anies dengan deklarasi nanti itu. Misalnya Anies katakan, "Oh ya, saya memang punya catatan kritis tentang IKN. Saya punya catatan kritis tentang hutang luar negeri." Mengucapkan itu aja udah enak kan. Dan dia mesti bantah kemarin yang dia katakan ya IKN itu ya baik karena udah ada keputusan hukumnya tuh. Jadi itu yang akan mestinya diucapkan Anies pertama kali kalau deklarasi itu selesai. Bukan dengan hal-halnya, oh aduh rakyat menghendaki segala macam, itu soal lain. Nah, yang kedua soal Anies itu potential loss-nya di mana? Ini bukan potential wins-nya, tapi ini potential loss. Tentu potensial loss Anies adalah Jawa Timur dan semua orang tahu siapapun presidennya itu dia mesti dapat dari Jawa Timur itu. Nah, SBY kelihatannya akan turun gunung habis-habisan untuk canvassing Jawa Timur tuh. Jadi kelihatannya dealnya adalah Anies dan AHY dengan jaminan bahwa AHY Demokrat itu akan pakai seluruh peralatannya untuk memenangkan Anies di Jawa Timur. Ini yang mesti dibuktikan dengan kedatangan Pak Surya Paloh, saya kira itu poinnya tuh. Tapi apakah menurut Anda Pak SBY ini masih cukup kuat sekarang grip-nya di Jawa Timur? Ya kelihatannya SBY akan habis-habisan buat buktikan bahwa dia akan mungkin minum vitamin berkali-kali tuh supaya kuat untuk canvassing Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa ya letak problemnya memang di situ. Tapi kalau Pak SBY mengatakan dia mau lakukan habis-habisan, tentu dia bisa konsolidasi lagi Jawa Timur kan. Kan dalam Jawa Timur itu pengaruh di dalam koalisi Anies, Jawa Timur itu pasti wilayahnya Demokrat, bukan wilayah PKS tuh di situ tuh, bukan juga wilayah Nasdem Jawa Timur. Ya. Jadi dari segi peta politik teritorinya Jawa Timur pasti akan diolah oleh Demokrat dan cuman itu deal Demokrat dengan Anies nanti. Kita menangkan Jawa Timur tapi AHY yang jadi pasangan. Nah, kalau PKS dia mau menangkan apa itu susahnya begitu kan. Karena ini soal ini betul-betul soal strategis saja. Jawa Timur adalah lahan yang hanya bisa diolah oleh SBY, bahwa SBY akhir-akhir ini mungkin dianggap kurang punya akses lagi. Tapi kalau kita baca berita itu SBY itu rutin itu ke Jawa Timur dan kelihatannya memang Demokrat mempersiapkan kemenangan di Jawa Timur. Ya. Oke, jadi artinya sekarang ini tanda-tandanya menguat ke arah ke Anies AHY gitu ya. Apalagi kemarin juga saya lihat ada acara ulang tahun BKMT ya, Badan Kontrak Majelis Taklim. Banyak tokoh yang datang sih memang. Tapi di situ Anies datang bersama dengan duduk dekat dengan AHY dan responnya dari para anggota Badan Kontrak Majelis Taklim ini luar biasa juga dibandingkan dengan tamu-tamu yang lain hadir ya. Walaupun itu banyak tamu lain juga. Ini bukan acara khusus Anies, tapi
saya lihat bahwa emak-emak pengajian ini memang responnya terhadap satu pasang ini luar biasa. Itu sebetulnya sinyal yang bagus juga supaya orang anggap ya Anies sudah dia akan maju dan ada problem dengan Pak Prabowo segala macam, tapi fakta sosiologisnya Anies akan maju. Itu juga berita bagus buat Jokowi supaya segera meresmikan aja bahwa Jokowi lebih cenderung ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tentu berupaya supaya Anies jadi wakilnya, itu lebih sempurna lagi tuh. Tapi kalau itu nggak terjadi ya Pak Prabowo juga lebih aman kan, menganggap oke, Anies akan bertanding dengan dia, maka Prabowo konsolidasi lebih cepat. Pasti Prabowo lebih mungkin menggandeng, kalau Prabowo mau pecah suara Anies kan diambil Sandi aja kan, karena Sandi dan Anies pernah punya satu lokasi konstituen. Nah sebaliknya juga kalau Sandi nggak mau atau Sandi tetap P3, Prabowo dan Sandi pernah punya satu konstituen yang sama waktu capres, itu juga akan pecah Prabowo. Tapi feeling saya Sandi akan pro Prabowo. Dan karena itu mungkin sangat baik kalau Pak Jokowi bilang ya udah ada 3 calon, Prabowo dan Sandi, Anies dan AHY, lalu satu lagi Ganjar dan Puan misalnya itu. Supaya orang melihat oke, walaupun Ganjar dan Puan kelihatannya Pak Jokowi nggak pernah sebut itu sebagai satu pasangan yang dia favoritkan. Jadi dari sekarang kita bisa lihat Pak Jokowi akan mencari semacam rasa aman politik pada Pak Prabowo, entah itu dengan Sandi atau dengan siapapun tuh, tapi nggak mungkin dengan PKB pas itu. Jadi kelihatannya masuk akalnya di situ tuh. Dan karena itu peta politik lebih mungkin untuk kita prediksikan, yaitu akan ada 3 calon presiden. Nah selebihnya itu urusan masing-masing. 3 mereka kita kenal baik, kita akan dorong Pak Anies, oke, silakan maju, nggak ada problem lagi dengan KPK misalnya. Kalau ada problem pun agak susah karena Anies sudah dideklarasikan, itu kekuatan moralnya lebih tinggi. Demikian juga Pak Prabowo, supaya lakukan aja konsolidasi supaya Gerindra itu betul-betul firm. Misalnya dia bertemu lagi dengan Ibu Mega, jadi lebih enak gitu supaya pemilu itu betul-betul dilakukan. Nah kalau ini nggak terjadi, itu kesempatan Pak Jokowi justru untuk mempermainkan agenda kan. Wah kalau begitu tunda aja lagi itu 3 tahun lagi itu. Nah kalau ditunda, nah itu Prabowo dan Anies bisa bersama-sama untuk protes sebetulnya kan. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan Pak Jokowi tunda supaya terjadi gejolak itu. Oke, begini, jangan-jangan juga gejolak justru malah mereka juga suka, Bung Rocky, karena dengan begitu ada justifikasi untuk memperlakukan kondisi darurat gitu, dan dengan begitu pemilu ditunda. Ya itu kelihatannya pengkondisian darurat itu juga masih ada. Tapi kan kita mesti seolah-olah dalam diskusi hari ini normatif gitu kan. Padahal sebenarnya yang normatif itu yang tidak dihindari oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi selama ini tetap merasa ya kan bukan yang dia maksudkan. Yang Prabowo kan iya memang loyal, tapi bukan di ujungnya Pak Jokowi nggak punya akses ke Gerindra karena Jokowi bukan anggota Gerindra. Jadi Jokowi juga merasa mungkin bagaimana kalau tiba-tiba Gerindra juga pada akhirnya setelah Prabowo menang beroposisi pada dia, itu bisa terjadi kan. Kalau Anies pasti beroposisi itu. Walaupun kita masih tagih ke terus terangan Anies soal proyek-proyek yang harus dia batalkan, itu proyek-proyek Jokowi kan. Jadi keindahan politik justru terlihat kalau ada ketegangan yang maksimal. Kalau ini kan separuh-separuh nih. Oke, tadinya saya berpikir gitu ya, kenapa ini ada apa yang terjadi ya di bawah permukaan yang kita hanya bisa mengendusnya, tapi kita tentu saja belum dapat bukti yang spesifik. Mengapa kemudian misalnya PKS mempercepat deklarasi soal Anies, kemudian juga kemarin ada Caimin dan Pak SBY, Caimin ngomong negara dalam kondisi bahaya, Pak SBY ngomong genting, tapi nanti topik ini kita bahas berikutnya ya. Tapi saya justru mengingatkan pada waktu proses bagaimana Nasdem tiba-tiba waktu itu segera mendeklarasikan Anies gitu. Ya, karena semula kan tanggal 10 November waktu itu rencananya, tapi tiba-tiba tanggal 3 Oktober sudah dideklarasikan, dan itu kita belakangan tahu oh ada upaya mentersangkakan Anies gitu. Nah, yang sekarang ini saya pikir apa ya yang terjadi ya? Kan kalau kita lihat perpolitikan kita ini, Anies yang didukung oleh Nasdem, PKS, Demokrat nggak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan di parlemen. Nah kalau kebijakan itu penundaan, itu artinya udah disiapkan aparat-aparat
Hmm. Pak Jokowi di parlemen, jadi partai-partai yang akan mendukung penundaan tuh. Itu satu-satunya yang bisa melawan penundaan itu bukan tukar tambah di parlemen, tapi opini publik. Jadi kelihatannya Nasdem, Demokrat dan PKS dan Anies sendiri merasa dia akan dicelakakan oleh kebijakan pemerintah soal penundaan lah atau potensi huru hara untuk menghasilkan kedaruratan demi penundaan. Jadi kelihatannya Surya Paloh dan atau Nasdem, PKS dan Demokrat menganggap mesti ada tekanan publik yang lebih kuat supaya pemilu jangan ditunda, supaya jangan ada alasan kedaruratan. Nah itu yang sekarang mereka percepat. Jadi mereka membaca bahwa istana akan menunda pemilu, gampangnya begitu. Dan itu kalau penundaan habislah reputasi Anies itu, akan lain variabel-variabel ke depan. Iya. Jadi ini sebenarnya tetap saja manuver-manuver politik saling intercept dan sebagainya itu masih terus berlangsung ya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kondisinya itu akan normal-normal saja. Harusnya normal-normal saja mestinya kan, karena Pak Jokowi sudah harus mengakhiri masa jabatan. Tapi ini memang menurut saya anomali politik apa yang terjadi saat ini. Nah itu betul sekali bahwa kita nggak boleh berpikir bahwa seolah Pak Jokowi udah berpikir normal, enggak. Selama Pak Jokowi tidak bisa mengusung kadernya sendiri, selama itu dia penuh kecemasan. Selama Ibu Mega nggak bisa ditundukkan ambisinya untuk mengambil kader dari dalam, selama itu Pak Jokowi juga nggak ada akses untuk bicara dengan Ibu Mega kan. Jadi kelihatannya memang itu yang terjadi. Nah Ibu Mega yang nunggu aja tuh kan. Ibu Mega kan lebih tenang karena dia udah punya 20%. Kan juga Gerindra juga lebih santai sebetulnya. Nah kesantaian itu juga mendebarkan. Kalau misalnya terlalu santai dan di ujungnya nggak ada calon kan, ya lebih berbahaya pada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mesti berpikir juga. Kalau Ibu Mega nggak bereaksi, kalau Gerindra nggak bereaksi, itu juga bahaya. Karena pada akhirnya Jokowi nggak tahu siapa yang akan diandalkan sebagai legacy untuk mengamankan dia dan dinastinya kan. Kan kita lihat bagaimana oposisi bekerja terus untuk mempersoalkan KKN Presiden Jokowi. Rizal Ramli menulis dengan tajam macam-macam tuh. Partai Umat kasih sinyal yang kuat bahwa keadilan itu dan manipulasi itu ada di istana. Jadi publik sekarang bergairah untuk masuk dalam politik justru karena dinamikanya tinggi sekali. Ya. Oke, jadi ini sangat dinamis dan kita tunggu ya, karena kelihatannya kalau lihat tanda-tandanya besok PKS sudah akan mendeklarasikan itu secara resmi gitu. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada pernyataan. Ya betul. Jadi ini 24 jam yang berdebatkan kan. Tetap aja. Kalau udah begini, Surya Paloh pergi ke AHY, terus PKS minta mengumpulkan massa, itu artinya akan ada rapat darurat di istana pagi ini sampai malam nanti. Kira-kira itu. Oke, yes, baik. Nah, Bung Rocky, kita tunggu saja nanti kita pasti akan dapat bocoran kalau berlangsung rapat darurat yang terjadi di istana. Gitu. Gampang lah itu. Yes, oke. Mantap. Ya, terima kasih. 0%. Nah, ini yang nggak boleh darurat nih. Ini mesti 0% harus dilantangkan. Yes, thank you.